proses renovasi di Makassar, Sulawesi Selatan ludes di dalam api. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 5 unit mobil dikerahkan untuk memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api diduga muncul akibat korsleting listrik, namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Motorku. Tapi di sana ada pemadam kebakarannya. Sebuah rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api di atas atap gedung Global Development Learning Network atau gedung server Universitas Udayana dan Pasar Bali. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dari atap satu gedung ke gedung lainnya. Diketahui laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. 7 unit damkar dikerahkan dan berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Besarnya kobaran api membakar truk yang mengangkut ratusan tabung gas 3 kg. Satu mobil milik warga yang sedang terparkir ikut terbakar. Kebakaran juga membuat 8 sepeda motor rusak ringan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul di bagian belakang kursi sopir. Sopir sempat berupaya untuk menepikan truk ke tempat sepi, namun terhalang oleh kendaraan lain di depan dan belakang. Akibat kebakaran sempat terjadi kemacetan di sekitar lokasi. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berakhir ricuh. Wasit yang memimpin pertandingan menjadi sasaran supporter yang kesal karena timnya kalah. Kericuhan terjadi pada pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Desa Mendalan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video rekaman warga, tampak sejumlah supporter mengejar wasit yang memimpin pertandingan. Petugas gabungan berhasil menyelamatkan wasit dari amuk massa. Tak hanya di lapangan, kericuhan juga meluas hingga ke jalan raya Kabupaten Pasuruan. Kericuhan terjadi diduga karena salah satu kelompok supporter tidak terima timnya kalah. Itu ada permainan bola, kemudian skor berbalik dari 2 menjadi 4-2. Saya nggak tahu kronologi pastinya, cuman begitu masuk ke 4-2 itu supporter langsung masuk ke lapangan. Akibat ricuh, pertandingan sepak bola terpaksa dibubarkan. Sementara itu, Kapolsek setempat akan menyelidiki kericuhan dan mempertimbangkan mencabut izin pertandingan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo, Palmerah, Jakarta berlangsung ricuh. Ya, rumah pensiunan Bea Cukai digusur untuk dijadikan rusun pegawai aktif Bea Cukai. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai mendobrak masuk ke area rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo, Palmerah, Jakarta. Setelah melayangkan 3 kali surat peringatan, Bea Cukai mengosongkan paksa rumah warga. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Jadi rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah,
upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang dan ini adalah penertiban yang kedua. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab, lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam. Dan saat itu baik Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah atas tanah tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan juga mewarnai eksekusi lahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuan terjadi saat warga menolak kedatangan petugas dari Pengadilan Negeri Cibinong. Warga yang diduga pendukung termohon menghalangi petugas saat akan masuk ke area lahan sengketa. Kerusuhan mereda setelah petugas menangkap satu orang yang diduga provokator. Dalam eksekusi lahan ini, petugas dari Pengadilan Negeri Cibinong mendapat pengawalan dari aparat untuk menjaga keamanan saat mencocokkan batas lahan sesuai dengan putusan pengadilan. Setelah sebelumnya diduga tewas gantung diri, akhirnya terungkap korban tewas dibunuh oleh suaminya. Pelaku yang sempat mengelak ini tak berkutik setelah fakta pembunuhan menguat dalam proses rekonstruksi. Ikuti aja caranya dulu, ya. Kalau mau komplain nanti. Perdebatan antara keluarga tersangka dengan polisi mewarnai rekonstruksi yang digelar Polsek Sunggal. Keluarga berdalih adegan yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Rekonstruksi digelar oleh Polsek Sunggal dan Kejaksaan Labuhan Deli di Jalan Blulur, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku hadir langsung di lokasi untuk jalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar menguatkan fakta korban tewas bukan karena gantung diri, melainkan dibunuh oleh suaminya. Suami membunuh istrinya lantaran kesal karena istrinya terus meminta untuk pergi wisata ke Brastagi. Usai membunuh istrinya, pelaku menyeret korban ke dapur dan merekayasa supaya korban dinyatakan tewas bunuh diri. Perkara yang menghilangkan nyawa orang lain yang terduga pelaku atas nama Lipincet. Jadi kegiatan sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan jaksa. Ada 13 adegan yang diperagakan tersangka selama rekonstruksi. Polisi memastikan seluruh adegan sesuai dengan BAP berdasarkan keterangan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalang-halangi oleh mobil berplat merah. Padahal mobil damkar itu sedang bergegas menuju lokasi kebakaran. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berplat merah diduga menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Padahal mobil damkar ini tengah bergegas menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar juga sudah membunyikan sirine dan klakson, namun tidak direspon. Setelah beberapa saat, barulah mobil berplat merah ini memberikan jalan kepada mobil damkar. Ya, dalam perjalanan unit damkar, unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok. Itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan, yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator. Bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Setelah video tersebut viral, pengendara mobil berplat merah ini pun menyampaikan permohonan maaf. Pihak pengendara dan petugas damkar pun sepakat berdamai. Adapun kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut ternyata sedang dipinjam oleh anggota PGRI. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Masih selanjutnya, di mana Barreskrim Polri mengungkap kasus scam online atau penipuan daring jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Ya, penipuan yang dioperasikan di 4 negara itu telah memakan ratusan korban.
Bareskrim Polri mengungkap kasus scam online atau penipuan daring jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Penipuan ini diketahui dioperasikan di 4 negara, telah memakan ratusan korban. Jaringan penipuan internasional ini beraksi di Indonesia, Thailand, India, dan Cina. Polisi menangkap 4 pelaku yang merupakan 1 warga negara Cina dan 3 warga negara Indonesia. Adapun modus pelaku dengan menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada targetnya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Korban dijanjikan gaji 15 juta rupiah dengan tugas menjaring target WNI lain dengan menawarkan investasi bodong. Bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Social engineering artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa, sehingga korban mendapatkan untung atau komisi, pada awalnya mendapatkan untung atau komisi, dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Hingga kini polisi masih mengusut dan mengembangkan kasus ini, termasuk memburu sejumlah pelaku lain dan mengejar aset pelaku di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga 7 terpidana kasus Vina dan juga Eki akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Pelaporan dilakukan lantaran Rudiana dianggap menyalahi prosedur saat penangkapan para narapidana. Pelaporan tersebut akan disampaikan langsung keluarga 7 terpidana dan didampingi oleh kuasa hukum. Salah satu perwakilan keluarga terpidana, Kosim, ayah dari Eko Ramadhani, menyebut jika pelaporan dilakukan karena Rudiana diduga menyalahi prosedur saat penangkapan. Menurut Kosim, penangkapan terpidana seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrimum, sementara Rudiana merupakan anggota Res Narkoba. Besok pagi jam 5 OTW ke Mabes Polri itu bersama anggotanya, bersama keluarga terpidana. Laporin apa, Pak? Yang laporin masalah itu Pak Rudiana. Alasannya kenapa? Alasannya apa ya? Anak itu ditangkap nggak ada surat penangkapan. Nggak ada surat penangkapan, terus kan udah begitu juga udah ini apa, Pak Rudiana tuh udah menyalahi aturan. Tuh benarnya kan narkoba itu benarnya kan Reskrimum tuh ya. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan rencana akan dilaporkannya itu Rudiana ke Mabes Polri, kami sudah terhubung dengan rekan Hendry Aprila yang sudah berada di Mabes Polri, Jakarta. Selamat pagi Hendry, jam berapa keluarga dan kuasa hukum terpidana kasus Vina ini tiba di Mabes Polri? Ya baik Zila, Rosa dan juga Pak Birsa, dapat kami sampaikan bahwa tepat saat ini tim kuasa hukum akan melakukan pelaporan untuk kasus para terpidana, yakni pada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, di mana nantinya tim kuasa hukum ini akan melakukan pelaporan terkait adanya penyiksaan dari para terpidana. Juga dapat kami sampaikan bahwa nantinya dari keluarga para terpidana juga ini akan menuju Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan ini pada pukul 10.00 pagi hari waktu Indonesia Barat. Juga nantinya akan didampingi oleh tim kuasa hukum untuk menuju Bareskrim Mabes Polri. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga informasi dari Wiwi Marianti, yakni kuasa hukum terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina, bahwa adanya penyampaian terkait adanya kasus penyiksaan ini dari para terpidana, diantaranya yakni ada Eka Sandi, ada Hadi Saputra,
juga Supriyanto dan juga Rivaldi alias Ucil yang dilakukan penyiksaan selama pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Juga dapat kami sampaikan bahwa adanya bukti-bukti yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum berupa foto-foto bahwa dari para terpidana ini mengalami babak belur dan juga ada beberapa luka-luka yang dialami selama pemeriksaan. Juga dapat kami sampaikan kembali Rosalina, Zila dan juga pemirsa bahwa nantinya dari tim Peradi sendiri akan melakukan pengajuan permohonan terkait pemindahan dari lapas yang akan dipindahkan menuju lapas Cirebon. Juga nantinya juga akan ada kedatangan dari ketua dari Peradi sendiri, yakni Otto Hasibuan. Sementara Baik, Henry, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan Barreskrim Polri yang dikabarkan akan memberikan asistensi kepada Polda Jabar? Ya baik, Rosalina dan juga Zila, baik pemirsa juga nantinya kami belum bisa mendapatkan informasi karena hingga saat ini kami juga belum bisa memberikan informasi karena keterkaitan kedatangan dari tim kuasa hukum juga dan dari Barreskrim Mabes Polri sendiri juga belum memberikan pendapat, juga memberikan informasi terkait update dari pelaporan itu sendiri karena nantinya setelah kedatangan dari tim dari kuasa hukum para terpidana ini juga akan memberikan informasi, namun hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi dari hal tersebut. Sementara. Baik, kita akan tunggu perkembangan dari sana nanti lanjutannya seperti apa. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina meminta Polda Jawa Barat segera memindahkan terpidana tersebut ke lapas Cirebon. Sementara Kalapas kelas 1A Cirebon atau Kebonwaru maksud kami mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait pemindahan 4 terpidana tersebut. Empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dipinjam dari lapas Cirebon untuk keperluan penyidikan hingga Selasa siang belum dikembalikan ke lapas Cirebon. Kepala Rutan Kelas 1A Kebonwaru Bandung, Suparman, mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait rencana pemindahan 4 terpidana tersebut. Dapat informasi dari pihak Polda ya, makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan. Nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih dititipkan di sini ya, untuk yang 4 orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus dikembalikan. Sementara itu, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina, Ruli, mengaku telah menulis surat agar para terpidana dikembalikan ke tempat asal, yaitu ke lapas Cirebon. Karena pertama, kasusnya Peggy dikaitan di masalah ini sudah selesai. Kedua, jarak antara para keluarga ke sini kan kasihan. Maka orang nggak punya ongkos aja jadi masalah gitu. Jadi tolonglah supaya dikembalikan mereka ke tempat asalnya. 4 terpidana kasus Vina dan Eki yang masih ditahan di lapas kelas 1A Kebonwaru Bandung adalah Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Supriyanto. Pihak kuasa hukum berharap para terpidana itu segera dikembalikan ke lapas Cirebon karena keempatnya sedang berproses untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan
ya kan, terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim gitu, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan ya terhadap melaporkan seseorang lah ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana dengan dugaan melakukan tindak kekerasan dan salah prosedur saat proses penangkapan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama dengan kuasa hukum terpidana Bapak Ruli Panggabean serta praktisi hukum Bapak Pitra Romadoni. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Bapak-bapak. Pagi. Baik Pak Ruli, Pak Pitra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Ya, pertama-tama kita ke Pak Ruli. Sebetulnya apa yang menjadi alasan kuat Bapak melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri? Perkembangan terkininya seperti apa, Pak? Ya, ini adalah rangkuman dari hasil pertemuan-pertemuan kami dengan para terpidana tentang perbuatan apa saja yang terjadi pada 2016 dan kemudian bagaimana kejadiannya, prosedurnya, apa yang dirasakan, dialami, dan lain sebagainya. Dari kesimpulan yang kami dapat, kami mendapati adanya satu perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rudiana pada waktu itu berpangkat Aibtu, yang melakukan penangkapan terhadap 8 yang sekarang ini jadi terpidana, di mana penangkapan itu tidak ada surat penangkapannya, pemberitahuan kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Rudiana ini membuat laporan polisi tentang kejadian adanya pembunuhan dan lain sebagainya. Di mana dalam laporan itu nyata-nyata Pak Rudiana sudah bisa menunjuk begini pembunuhannya terjadi di mana, dengan cara apa, menggunakan apa dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa Pak Rudiana ini bukan saksi fakta ya, dia tidak melihat itu. Kalau dia bilang katanya dia dapat dari Aib juga tidak menyatakan seperti itu gitu. Jadi inilah yang kami akan uji kepada Barreskrim supaya jelas semuanya. Supaya yang terjadi pada tahun 2016 pada waktu pemeriksaan para tersangka ini. Kira-kira itu ya sementara. Baik, ini terkait kesalahan prosedur juga pelaporan ini terkait juga kekerasan yang dialami oleh para terpidana ya Pak ya. Tapi apakah Bapak dan keluarga memiliki bukti baru terkait hal ini? Ya tentu saja kami tidak mungkin membuat laporan dan ada bukti ya Bu. Pasti kami sampaikan bukti dan tidak mungkin pihak kepolisian akan menerima kalau tidak ada buktinya. Begitu. Baik, kita ke Pak Pitra. Pak Pitra, dengan kuasa hukum dari para terpidana yang kemudian melaporkan Ibtu Rudiana, tanggapan Anda seperti apa? Apakah dengan dibatalkannya begitu Peggy sebagai tersangka ini menjadi kekuatan ataupun novum baru bagi para terpidana? Silakan Pak Pitra. Jadi begini Mbak Jila, yang pertama ingin saya luruskan di sini karena kita lihat bahwasannya banyaknya euforia terkait dengan putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Perlu diketahui bahwasannya putusan pra-peradilan itu bukanlah putusan pokok perkara. Dan perkara pidananya itu tidak selesai akibat adanya putusan pra-peradilan.
itu terkait dengan syarat formil, yaitu administrasi terkait dengan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terkait dengan beberapa rekan-rekan penasihat hukum melakukan tindakan hukum dan upaya hukum, saya rasa itu sah-sah saja diatur oleh ketentuan undang-undang kita. Akan tetapi dalam menuduhkan sesuatu hal kepada orang itu haruslah dibuktikan oleh pelapor terlebih dahulu. Artinya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, asas actori incumbit probatio. Nah, sehingga tidak terjadinya nanti menimbulkan fitnah, pencemaran nama baik, dan tuduhan palsu terhadap orang yang dilaporkan. Saya kira sebelum melaporkan ya tentu rekan-rekan memiliki 2 alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup, dan itu merupakan internal penyidikan dan kita tidak bisa menjangkau itu karena itu sifatnya pro justitia. Siapapun itu pelapor maupun terlapor, sepanjang itu belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita masih menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Makanya dari kemarin saya juga sampaikan pada debat-debat sebelumnya itu, sebelum adanya putusan yang menyatakan seseorang itu melakukan dugaan tindak pidana, kita tidak boleh menjustifikasi ataupun menuduh seseorang itu melakukan perbuatan pidana, karena itu ancaman pidananya jelas diatur di dalam pasal 310, yaitu fitnah. Nah, terlepas adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, kita nggak bisa melaporkan dengan prasangka-prasangka ataupun katanya-katanya, apalagi kasusnya ini dugaan penganiayaan. Terlebih dahulu harus bisa dibuktikan adanya visum et repertum, ya, terkait dengan penganiayaannya. Apakah itu ada atau tidak? Tentunya itu yang bisa dijawab oleh rekan-rekan penasihat hukum, dan kita tidak bisa menjangkau, dan ranah bukan kita ranah itu, kan gitu. Terus yang kedua terkait dengan Bapak Ibtu Rudiana, kita harus bisa bedakan antara penangkapan dan mengamankan. Dan di sini juga banyak juga simpang siur yang menyatakan bahwasanya Ibtu Rudiana ini adalah penyidik. Itu hal yang keliru. Terkait dengan laporan Bapak Ibtu Rudiana itu, dia bukan penyidiknya, akan tetapi beliau itu sebagai kapasitas pelapor. Dan saya rasa semua masyarakat apabila ada mencurigai adanya dugaan tindak pidana, sah-sah saja mengamankan seseorang tersebut untuk dibawa kepada penyidik ataupun Polres setempat untuk dimintai ataupun diinterogasi apakah yang dicurigai tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Nah, itu harus kita bedakan juga. Terus yang ketiga, kenapa tidak adanya penangkapan? Karena beliau itu bukan menangkap tapi mengamankan untuk diinterogasi lebih lanjut oleh reskrim. Jadi masyarakat juga kalau melihat dia mencurigai adanya contohnya, oh ini dicurigai ini mencuri nih, dibawa nih ke kantor polisi, itu sah-sah aja dia bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan apakah benar mencuri atau tidak. Terlepas nanti yang dibawa ini menjelaskannya seperti apa di internal kepolisian, di reserse seperti itu. Jadi ini harus kita bisa lihat dari segi kacamata hukum dan konstruksi hukum berdasarkan fakta, bukan berdasarkan katanya-katanya seperti itu. Dan itu kita hormati siapapun yang menempuh upaya hukum. Baik. Tapi tadi dalam dalam pemeriksaan juga disebutkan bahwa adanya tindakan kekerasan. Apakah hal ini menurut Anda sebagai praktisi hukum dalam pemeriksaan ini, kekerasan ini memang wajar dilakukan untuk pemeriksaan terhadap terduga pelaku atau seperti apa? Yang pertama, setiap adanya kekerasan itu harus kita lawan ya. Siapapun itu nggak boleh melakukan kekerasan di negara hukum Republik Indonesia ini. Jadi, kalaupun ada yang melakukan kekerasan, harus dibuktikan siapa yang melakukan kekerasan dan siapa yang mengalami kekerasan. Seperti itu. Jangan juga nanti kita membuat suatu isu padahal tidak ada yang melakukan kekerasan. Apakah kekerasannya ini dilakukan oleh internal atau pihak sesama tahanan, kan kita nggak tahu ini apakah sesama tahanan yang berantem atau dugaan daripada oknum. Nah, ini harus didalami lagi karena saya juga nggak bisa menyimpulkan terlalu dini mengingat berkas perkara yang telah kita dalami juga
dan bukti-bukti yang kita peroleh sehingga ini berimbang dan objektif. Seperti itu Mbak Jila. Baik, kita kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli tadi disebutkan oleh Pak Prita begitu tanggapan beliau bahwa penangkapan yang disebut-sebut tanggal 31 Agustus dilaporkan awalnya oleh Ibtu Rudiana, kemudian ada penangkapan terhadap sejumlah terpidana begitu. Disebut mengamankan begitu, bukan bukan namanya mengamankan, tapi bukan menangkap begitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa ketika belakangan ini disebut-sebut bahwa kuasa hukum ini menyatakan kalau memang Peggy sudah dianggap dibatalkan peradilannya kemarin, berarti ini memberikan angin segar begitu bagi terpidana yang lain. Tanggapannya gimana? Gini ya Bu, soal itu diamankan atau ditangkap dan lain sebagainya, mari kita uji. Inilah salah satu maksud kami untuk menguji gitu. Apakah itu mengamankan atau itu menangkap dan kemudian melakukan kekerasan, apa itu hal yang diperbolehkan menurut aturan yang ada gitu loh. Tapi saya nggak mau berdebat lah di sini, karena saya pikir juga kita belum belum membuat LP-nya. Jadi saya hanya akan menyampaikan bahwa apa yang dirasakan, yang dialami, yang oleh para terpidana ini, karena mereka hari ini tidak mampu untuk datang membuat laporan sendiri, maka menguasakan kepada kami. Kira-kira itu, nanti kita uji aja. Apa itu penangkapan, mengamankan, ya silakan aja, nggak apa-apa juga gitu ya. Sama-sama kita kawal masalah ini supaya semuanya jadi terang benderang gitu ya. Supaya nggak ada lagi dusta di antara kita lah dalam hal-hal begini gitu loh. Karena faktanya bahwa tidak pernah ada juga pemanggilan, apalagi undangan dan lain sebagainya, klarifikasi. Dia langsung mengamankan. Kalau istilah tadi Pak itu tadi ya dia mengamankan ya, tapi kalau istilah kami menangkap itu gitu loh. Jadi itulah hal-hal yang antara akan kami kami laporkan, kami duga melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang atau KUHP yang ada, begitu Bu. Baik. Kalau misalnya kita ke Pak Pitra lagi, Pak Pitra, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa masih rancu begitu ya dan perlu diuji mengenai penangkapan dan juga mengamankan ini. Tapi kalau misalnya kita lihat kasus dari Vina dan Eki ini, pra-peradilan Peggy dibuktikan, maksudnya dikabulkan, tapi ternyata belum sampai situ saja, masih panjang lagi. Begitupun sekarang Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang justru malah korban dari pembunuhan ini, malah dilaporkan yang terkait dengan kesalahan prosedur saat penangkapan tadi. Tapi sayangnya sampai saat ini Ibtu Rudiana belum juga muncul. Apakah menurut Anda kemunculan Ibtu Rudiana ini akan membuat kasus ini jadi lebih terang begitu? Ya, yang pertama tentu Pak Rudiana itu punya pertimbangan lain kenapa tidak mengeluarkan statement kepada publik. Itu ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dikaji oleh yang bersangkutan. Apalagi beliau ini kan seorang anggota polisi aktif yang tentunya harus taat dan tunduk kepada Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi anggota polisi. Nah, di situ ada keterikatan ataupun keterkaitan antara seorang anggota polisi dengan sikap yang ia lakukan, seperti itu. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri tentunya harus melalui hierarki ketentuan yang ada di instansi kepolisian. Seperti halnya izin dari pimpinan, instruksi dari pimpinan dan atasan, hal tersebut sehingga tidak melampaui wewenangnya sebagai anggota polisi aktif. Lain halnya jika yang bersangkutan itu adalah seorang sipil ataupun masyarakat biasa yang tidak ada ikatan ataupun keterkaitan dengan tugas kinerja ataupun institusi yang bersangkutan. Sehingga kalau memang seseorang itu sipil ya itu sah-sah aja dia menyampaikan itu. Akan tetapi yang menjadi catatan di sini, perkara ini kan sudah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan itu sudah ada penyidik yang menangani. Tentu apapun yang menyangkut dengan perkara, ada yang lebih berkapasitas untuk menyampaikan itu, yaitu bidang humas atau divisi humas, menyangkut dengan proses hukum yang sedang berjalan. Saya kira kita semua menghormati hukum agar tidak terjadi kesimpang siuran, ya kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik dan aparat penegak hukum yang menangani ini. Karena sifatnya ini pro justisia.
Nah, tentu kita semua juga tidak mau berspekulasi. Apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang, maupun itu saksi-saksi. Maka dari itu, saya kira sepanjang apa yang diyakini oleh seseorang itu benar, ya silahkan sesuai dengan hukum. Nah, dan kita juga nggak boleh juga main hakim sendiri dengan menghakimi seorang, menuduh saksi palsu, menuduh melakukan tindak pidana lain-lainnya. Itu saya kira harus kita hormati bersama, dan kita selaku warga masyarakat juga menghormati setiap proses hukum yang ditempuh oleh siapapun. Seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli, bagaimana kemudian dengan persiapan PK dari para terpidana? Apakah kemudian yang menjadi kekuatan Anda bahwa konstruksi yang awalnya dibangun adalah 11 terpidana, kemudian 1 pra-peradilan Peggy sudah dibatalkan sebagai tersangka, dan 2 DPO lainnya bahkan dianggap fiktif gitu oleh pihak kepolisian. Apakah ini yang menjadi kekuatan Anda, dan mungkin terkait dengan Ibtu Rudiana juga yang sebelumnya sempat diperiksa, apakah menurut Anda pihak kepolisian harus membuka hasil pemeriksaan sedetail mungkin begitu, Pak Ruli? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu ya, bahwa Peggy yang kemarin dibebaskan itu, tapi bukan penasihat hukumnya. Jadi kami itu penasihat hukum yang lain, rekan yang lain yang menangani itu, dan kami tidak menangani itu. Yang kedua juga kami ingin menjelaskan lagi bahwa Sakat Tatal itu bukan klien kami yang sudah mengajukan PK itu gitu. Nah, kami tidak ingin segera cepat-cepat mengajukan PK karena ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu, untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin, yang sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi cita-cita para terpidana untuk bebas itu mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah rangkaian dalam rangka pencarian bukti atau pencarian, bisa dikatakan juga pencarian novum, atau juga kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim yang tidak sesuaian dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu rangkaian dalam rangka mencari argumentasi kami dalam membuat memori PK nanti. Saya kira itu ya. Butuh waktu yang lama karena harus diurut satu persatu gitu ya Pak, karena terlalu kusut. Baik, kita akan tunggu nanti dan kita akan lihat bagaimana apa saja bukti yang akan ditampilkan oleh Pak Ruli dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu ada Pak Pitra Romadoni, praktisi hukum, telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih Pak Ruli, Pak Pitra. Ya, pemirsa, kita ke informasi. Menurut Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, banyak kejanggalan dari barang bukti yang diungkap penyidik dalam kasus kematian Vina dan Eki. Dan kita simak selengkapnya dalam kutipan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicakso. Salah satu contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan.
Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Nggak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum-minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum-minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lantas disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Iya, jadi nggak mungkin kan? Iya. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia? Botol itu. Ini barang bukti kan gitu. Nah, satu lagi ya. Saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya. Walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Dan di hadapan wartawan, Gibran mengungkapkan salah satu alasan dirinya mengundurkan diri untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Gibran mendatangi gedung DPRD Solo bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Selasa siang. Tiba di gedung DPRD Solo, Gibran langsung menuju ke ruangan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Kunjungannya ke gedung DPRD Solo untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Solo. Gibran menjelaskan salah satu alasan dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo yakni untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Di depan awak media, Gibran meminta kepada masyarakat untuk didoakan agar segala urusannya berjalan lancar. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas membereskan ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Ya, Gibran membereskan segala barang pribadi miliknya dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Selain berkemas barang pribadi, dirinya juga sempat menyelesaikan sejumlah dokumen dan berkas sisa pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Nantinya ruang kerja akan dipakai oleh wakilnya Teguh Prakosa, yang secara otomatis menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Solo. Setelah berkemas, Gibran sekeluarga akan pindah ke Jakarta jelang pelantikannya sebagai Wakil Presiden terpilih. Sebelum mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga melakukan mutasi sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat dilaksanakan di ruang Balai Tawangarung Kompleks Balai Kota. Pemerintah Kota Surakarta mencatat masih ada beberapa dinas yang memiliki kekosongan. Mutasi bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sementara itu pemirsa, pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Ya, selain terancam sanksi dan dari PBNU, pertemuan tersebut juga mendapatkan reaksi dari Presiden Jokowi.
Pasca viral foto 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, PBNU segera memberikan sanksi pada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai pertemuan dengan Israel dan presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LDMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Kita aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu dan nanti akan diproses. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ya, ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, posisi Indonesia sudah jelas terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia mendukung Palestina merdeka dan menjadi negara mandiri, sementara Israel selalu menolaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today, masih bersama saya Fazila dan juga Rosalin. Nah, pemirsa, ada sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan ini yang akan dijual oleh pemilik lahan senilai 3,5 miliar rupiah. Ya, nah pemirsa, ini imam masjid mengakui bahwa lahan untuk masjid ini tidak pernah diwakafkan. Berarti Masjid Fatimah Umar di kawasan Komplek BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dipasangi spanduk dengan tulisan dijual oleh pemilik lahan. Spanduk ini juga dilengkapi dengan 2 nomor sertifikat lahan. Para pengurus Masjid Fatimah Umar mengaku lahan masjid tidak pernah diwakafkan oleh pemiliknya. Namun imam masjid menjelaskan bahwa saat pertama dibangun, masjid tidak sebesar saat ini. Ustadz tolong kemudian bahwa itu masjid tetap mau dijual ya, tanah mau dijual. Ya, mau dijual dengan harga yang di belakang tanah kosongnya itu dijual 1,5 ya. Tapi kalau mau semua ini 3, dia kasih 3,5 ya. Yang di luar yang di belakang itu ya. Kira-kira seperti dulu. Bahasanya seperti itu ya. Berarti sudah 2 kali mau dijual Pak di. Nah, ya, ini memang ternyata sudah lama ya. Seperti itu. Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Masyarakat bergotong royong untuk memasarkan masjid seperti saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia ikut bersuara terkait masjid di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijual seharga 3 miliar rupiah. MUI menyebut jika masjid ataupun tanah yang dimiliki oleh pribadi diperbolehkan untuk dijual. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis menjelaskan berdasarkan hukum fikih, masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi diperbolehkan dijual oleh pemilik tanah. Meski demikian, Khalil tak menampik jika dijualnya masjid yang menjadi sarana ibadah masyarakat umum tidak pantas dilakukan. Khalil mengimbau pembangunan masjid sebaiknya disertai dengan kepastian status tanah untuk menghindari masalah ini kembali terulang. Sebenarnya masjid itu bisa pindah. Oleh karena itu, mamanya masjid kalau wakaf orang nggak bisa dijual. Tapi kalau dia bangun sendiri, kemudian dia dipakai musola sendiri, ya kalau secara hukum fikihnya ya boleh karena milik dia belum diwakafkan. Nah, cuman tidak pantas udah dipakai tempat sujud kemudian dijual. Apalagi nanti udah dipakai yang tidak
baik orang pernah sujud di sana, jadi merasa nggak nyaman. Kan sama dengan kita bikin musola di rumah, mau dipindah dari depan ke belakang, itu boleh saja umpamanya. Tetapi sebaiknya di mana masjid mau dibangun pastikan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Indira Cundatita, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka SYL. Usai diperiksa KPK Selasa petang, Tita yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem meminta maaf atas kasus yang menjerat keluarganya. Selain Tita, KPK juga memanggil cucu SYL, Andi Tendri Bilang Radisyah alias Bibi. Diketahui sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap bawahannya di Kementerian Pertanian dengan nilai lebih dari 44 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, SYL divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Selain itu, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 14 miliar rupiah. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Muhaimin Syarif, salah satu tersangka penyuap ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Selasa malam. Ya, sebelumnya gugatan pra-peradilan Muhaimin terkait penetapan tersangka oleh KPK ditolak Majelis Hakim. Muhaimin Syarif yang juga mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara dibawa penyidik ke Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam. Sebelumnya Muhaimin ditangkap di wilayah Banten. Menurut pimpinan KPK, Muhaimin sudah dipanggil secara patut untuk menjalani pemeriksaan namun tidak hadir. Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menerima suap dan gratifikasi lebih dari 100 miliar rupiah. Pemirsa, personel Polda Sumatera Selatan menangkap seorang aparatur sipil negara atas kepemilikan 4 pucuk senjata api tanpa izin. Selain senjata api, polisi juga menyita ratusan butir peluru. Ini tajam. Suratnya ada. Jatan Ras Polda Sumatera Selatan menggeledah rumah seorang aparatur sipil negara di Lorong Kalidoni, Palembang. Ini uangnya, ambil. Oke, ini dulu ya. Kita cek Pak ya. Ini pelurunya, Pak. Pemilik rumah hanya bisa terdiam saat polisi menemukan sejumlah senjata api dan ratusan butir peluru. Polisi menemukan senjata api jenis Glock serta pistol kecil warna silver yang disimpan di dalam laci. Ada lagi? Tapi tidak fungsi. Kita kumpulin aja dulu ya. Ini ada uang berapa nih? Saat diperiksa lebih lanjut, kembali ditemukan 2 pucuk senjata api laras panjang. Menurut pelaku, seluruh senjata api disimpan hanya sebagai koleksi. Tajam juga dong. Suratnya? Surat dari ini? Bisa diketemukan 4 pucuk senjata api pabrikan. Ya, saya tekankan senjata api pabrikan, bukan senjata api rakitan. Nah, yang bersangkutan setelah kita dalami memang mengkoleksi senjata tersebut. Ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Sehingga yang bersangkutan kita kenakan dengan Undang-Undang Darurat pasal 1 ayat 1 yang ancaman hukumannya 20 tahun. Polisi masih memburu penjual dari senjata api tersebut. Sementara ASN sebagai pemilik terancam hukuman 20 tahun penjara karena kepemilikan senjata api tanpa surat izin resmi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ketahuan mengatrol nilai agar masuk jalur prestasi, 51 murid lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat dianulir masuk ke SMA negeri. Ya, kemudian pihak SMPN 9 mengakui kesalahan mereka dan menyatakan siap menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.
Puluhan calon peserta didik lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat harus mencari sekolah lain usai penerimaan mereka di 8 SMA negeri dibatalkan. Kebijakan ini diambil setelah mereka ketahuan memanipulasi nilai rapor. Pihak SMPN 19 mengakui sebanyak 51 murid lulusan sekolah itu dianulir masuk SMA negeri karena ketahuan menaikkan nilai agar bisa masuk lewat jalur prestasi. Pihak sekolah berjanji akan bertanggung jawab atas kasus ini. Dan kami memang salah dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab gitu ya, untuk 51 peserta didik kami yang dianulir ini, dan kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah swasta. Kasus ini diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat,